Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Nuri Rosidah dengan NIM 201090110 Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahasa, makna, dan model komunikasi multikultur. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari agama, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari agama, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Komunikasi yang digunakan oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda disebut dengan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya tersebut sebagai suatu usaha untuk menciptakan komunikasi yang efektif di antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan bahasa? Jadi, bahasa merupakan serangkaian tanda atau simbol atau sistem lambang bunyi yang mengandung makna dan digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi. Menurut Larry L. Barker dalam Mulyana tahun 2003, fungsinya bahasa yaitu yang pertama, penamaan atau labeling, di mana penamaan atau penjulukan yang merujuk pada suatu usaha mengidentifikasi objek, tindakan orang dengan menyebut namanya, sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua yaitu interaksi, di mana berbagai gagasan dan emosi yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang yang lainnya. Melalui bahasa pula, informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu transmisi, di mana suatu informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Jadi, kita itu menerima informasi setiap hari dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau misalnya melalui media massa. Nah, asalkan teman-teman ketahui, dalam masyarakat multikultural sekurang-kurangnya terdapat 750 buah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural sangat membutuhkan kesejajaran bahasa atau saling menghormati dan menghargai perbedaan bahasa sebagai media komunikasi antar budaya di Indonesia, sehingga memperkaya bahasa yang sudah ada. Lalu, apa yang dimaksud dengan makna? Jadi, makna merupakan suatu hal yang dimaksudkan atau diartikan oleh masyarakat yang dapat berupa simbol atau kata. Komunikasi multikultur merupakan komunikasi yang melibatkan proses interaksi dari individu atau kelompok dari budaya tertentu dengan kelompok dari budaya yang lain, sehingga melahirkan kultur baru atau subkultur. Nah, lalu apa saja model-model komunikasi? Yang pertama yaitu model komunikasi Berlo. Model komunikasi ini terdiri dari sumber atau pengirim pesan atau source atau sender yang merupakan awal dari terjadinya komunikasi yang memiliki elemen yaitu sikap, keterampilan, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Kemudian ada pesan atau message, saluran atau channel, yaitu saluran pengiriman pesan yang akan dikirimkan kepada penerima pesan. Dan yang terakhir yaitu penerima pesan atau receiver, yaitu penerima pesan atau individu yang menjadi sasaran pesan. Yang kedua yaitu model komunikasi Newcomb. Dalam model komunikasi ini terdapat A sebagai sender atau pengirim, kemudian B sebagai receiver atau penerima, dan X sebagai topik atau permasalahan. Di sini A, B, dan X saling berhubungan. Jadi, A dan B dapat berupa individu, sementara X adalah bagian dari lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, A, B, dan X hubungan internalnya saling bergantung. Yang ketiga yaitu model komunikasi Shannon-Weaver. Konsep penting dalam model ini adalah gangguan atau noise, yaitu setiap rangsangan tambahan
yang tidak dikehendaki dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Contohnya yaitu seperti suara hujan dan petir di luar ruangan yang kemudian akan mengganggu kelangsungan komunikasi di dalam ruangan. Yang keempat yaitu model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell itu sendiri dikelompokkan dalam bentuk model komunikasi linier, di mana komunikasi dipandang sebagai proses komunikasi yang berjalan satu arah atau one-way communication, di mana pengirim pesan atau sender merupakan satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan tersebut digambarkan tidak memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan melalui media. Pada umumnya, model komunikasi ini diterapkan dalam konteks komunikasi massa seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu model komunikasi Aristoteles. Aristoteles merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya 3 unsur, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Model komunikasi ini telah difokuskan pada komunikasi retoris atau biasa disebut dengan public speaking. Adapun contoh dari model komunikasi Aristoteles yaitu seperti seorang dosen yang menjelaskan materi kepada mahasiswa. Yang keenam yaitu model komunikasi Tubbs. Model komunikasi ini menggambarkan interaksi mendasar antara 2 orang komunikator, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Tubbs mengatakan bahwa dalam berkomunikasi, pengirim dan penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketujuh yaitu model komunikasi Scrum. Dalam model ini dijelaskan bahwa pengirim pesan mengirimkan informasi kepada penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan pesan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan umpan balik yang diberikan kepada pengirim pesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.